Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brother Sister Villa yang dirahmati Allah, alhamdulillah ketemu lagi dengan kami di channel YouTube Rumah Halal Indonesia. Alhamdulillah Rumah Halal Indonesia kali ini sedang berada di wilayah Bekasi, lebih tepatnya di Jatirasa, Jati Asih, Bekasi. Kali ini kita tidak untuk mereview sebuah perumahan, ya perumahan syariah yang amanah yang ada di Indonesia, tapi kami akan mereview rumah yang ada di belakang kami. Ini juga rumah syariah. Kenapa rumah syariah? Nanti ya kita akan tunjukkan ini rumah siapa sih. Ini adalah rumah seorang public figure, seorang rockstar, tapi Masya Allah, menurut kami sosoknya sangat inspiratif sekali karena dari cerita-ceritanya ya beliau bisa membangun rumah ini 100% insya Allah tanpa riba. Siapakah beliau? Yuk kita langsung coba ketuk aja rumahnya. Kita tutup dulu. Penasaran siapa public figure yang akan kita review rumahnya kali ini? Ini dia. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Apa kabar? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya. Begitu muncul wajahnya, pasti Brother Sister Villa langsung ngeh nih. Oh, ternyata idola kaula muda Indonesia nih, karena pernah menjadi runner up ya. Iya, Grand Finalist Indonesia. Grand Finalist runner up Indonesian Idol. Wah, Masya Allah. Kita izin masuk, boleh? Mari. Dan kita mau lihat-lihat rumahnya nih ya. Boleh dong. Wah, Masya Allah. Seperti biasa kita mau review dari depan dulu ya. Mari. Dari mulai carport dan halaman depan. Nah, sebelum kita lanjutkan mereview rumah beliau ya, kenapa sih kok kita pilih Hussein untuk rumahnya kita review? Karena menurut kami beliau adalah sosok public figure yang sangat inspiratif ya menurut kami ya. Selain memang public figure waktu itu pernah kita review juga dan ada beberapa lagi public figure lainnya, dan kali ini alhamdulillah kami dapat kesempatan bersama Hussein untuk mereview rumahnya karena beliau juga salah satu sosok public figure yang memang dikatakan rocker. Wah, ini rocker banget beliau, tapi rocker yang takut riba juga ya bro ya. Iya. Masya Allah. Nah itu dia, makanya kita pilih rumah beliau dan alhamdulillah dapat kesempatannya untuk bisa berbincang-bincang. Nanti banyak sekali ternyata kisah beliau yang tentang yang nyangkut paut dengan riba ya. Ya. Nanti boleh cerita ya bro ya? Boleh dong. Boleh banget, insya Allah ya. Sekarang kita mau lihat-lihat dulu rumahnya nih. Ya, ini kita mulai seperti biasa dari carportnya. Ini luas tanah 60 ya? Total luas tanah 60 meter. 60 meter persegi ya. Dan beliau ini yang membuat kita terinspirasi adalah beli awalnya mulai dari tanahnya dulu gitu ya. Iya, benar. Mulai dari tanahnya dulu dan pelan-pelan beliau bangun. Nah ini carportnya kok masih kosong? Nah ini nanti ada ceritanya juga ya. Ada kisahnya. Ada kisahnya. Ini kenapa carportnya masih kosong? Padahal seorang public figure loh gitu ya. Cuman alhamdulillah memang public figure yang taat akan syariat, takut sama Amin. aturan-aturan yang memang Allah larang. Seperti itu. Nah ini dia carportnya seluas ini kurang lebih lebarnya adalah Ini panjangnya 4,3 kali 3 meter. Kali 3 meter ya. 4,3 kali 3 meter. Ini insya Allah sebuah MPV atau SUV mungkin agak ngepas ya. City car sih. City car ya. Hatchback gitu. Hatchback Mobil ya. Karena mobil beliau sebelumnya itu hatchback juga. Betul. Ya. Nah, ntar kita Emang dengar seneng hatchback. kisahnya ya mengenai kenapa kok carportnya bisa kosong. Nah dari carport ya kita langsung ke teras depan rumahnya nih. Terasnya cukup minimalis aja karena memang konsep desainnya ini modern minimalis ya. Iya, betul. Modern minimalis dan Masya Allah ini beliau langsung yang jadi arsiteknya, jadi gambar sendiri, bangun sendiri, ala-ala coba-coba ya, sesuai keinginan sendiri ya, jadi bisa melampiaskan hasrat rumah impian selama ini gitu ya. Nah ini terasnya pun juga minimalis aja ya, karena ya teras kan hanya untuk persinggahan sementara. Nah sekarang kita langsung lihat ke dalamnya ya. Mari. Ya.
Nah, masuk ke dalam. Luas tanahnya 60 meter persegi ya. Ini Hussein bangun pelan-pelan dan memang belum jadi 100% ya bro ya? Belum, makanya kalau dilihat di sini mungkin masih minim furnitur ya, karena memang saya baru pindah 1 bulan yang lalu. Oh, baru 1 bulanan pindah ke sininya? Dan sebenarnya harusnya di bagian teras ini ada beberapa barang yang bikin dia makin manis lah gitu. Oh iya. Terus juga semua yang ada di ruang tengah ini, ruang tengahnya 3x5. 3x5, cukup luas sebenarnya. Karena lahan terbatas, jadi saya bikin konsepnya di ruang tengah ini nyambung langsung sama dapur. Jadi kayak apartemen gitu lah, modelnya gitu. Layaknya apartemen ya, jadi karena begitu masuk. ada banyak sekat. Iya. Gitu. Kalau banyak sekat malah jadi kelihatan sempit kan? ya. Nah, jadi begitu masuk nih langsung ruang keluarga ya. Langsung ruang keluarga dan connecting langsung ke dapur. Dan dapurnya karena memang kelihatan langsung dari ruang keluarga, sudah langsung didesain sedemikian rupa dan lihat minimalis tapi keren banget ya. Ini motif dari kitchen setnya saya bikin sama Ubin. Oh iya benar. Dan kalau diperhatiin, semua yang ada di rumah ini dominasi warnanya black and white. Black and white. Jadi pengennya monokrom gitu. Oh iya. Pantesan nih meja dapurnya black. Karpetnya juga gitu ini. Oh sampai karpetnya juga dibikin black and white ya. Nanti akan lebih kelihatan lagi kalau udah selesai semua. Nah, Masya Allah. Nah ini dia ya. Jadi begitu masuk langsung ruang keluarga terconnecting dengan dapur ya, walaupun minimalis tapi tetap kelihatan cantik. Fungsional ya. Fungsionalnya yang penting. Jadi tetap bisa efisien. Nah, dari ruang dapur ini belakangnya di saat ini masih digunakan sebagai gudang mungkin ya, tempat-tempat penyimpanan. Iya, karena atas belum jadi. Masih sementara taruh sini. Terus itu juga mesin cuci, kulkas, di sana ada dapur, langsung tangga belakang. Langsung tangga di belakang. Ini alhamdulillah Rumah Halal Indonesia beruntung loh. Ini adalah media ya, bisa disebut media kedua ya yang masuk ke sini. Dulu yang pertama pernah mereview ini adalah Silet ya, Masya Allah. Dan alhamdulillah Rumah Halal Indonesia dapat kesempatan yang kedua untuk bisa mereview rumah public figure seorang rockstar yang bernama Hussein ini. Ini rumah nekat sebenarnya Mas. Rumah nekat ya? Ini nekat sebenarnya karena aku ngebangunnya pas pandemi kan. Oh iya, wah. Tapi nggak berniat pas pandemi sebenarnya. Kebetulan ya? Iya. Makanya waktu itu ada media yang tertarik untuk liput, kok berani gitu di tengah pandemi, karena ya di tengah. Padahal belum selesai ya? Bahkan memulainya aja kan mungkin banyak orang lebih banyak yang jual hari ini kan daripada dia ngebangun. Oh iya benar. Karena kondisi COVID ya. Kayak gitu. Makanya sebenarnya bukannya niat bangun di tengah pandemi sebenarnya. Gitu. Karena ada ceritanya. Nanti kita ceritakan ya ininya. Nah, ini dari ruang dapurnya biasanya makan paling di sini ya. Nanti rencananya gimana, Bro? Nanti rencananya sebenarnya ini kan karena belum jadi ya, belum kalau dimensinya udah jadi, cuma untuk detailingnya belum. Furnitur juga banyak yang belum. Nanti di tembok ntar gak kosong kayak gini sih. Ntar insya Allah ada lukisan-lukisan, mungkin ada foto keluarga segala macam. Seniman nggak mungkin polos-polos aja. Iya. Ntar di sini juga mungkin ada lemari kecil pajangan gitu. Ya ntar kelihatan lebih ramai lah. Ini karena baru pindah juga. Iya. Gitu. Baru 1 bulanan ya di sini ya. Baru 1 bulanan. Nah kita lanjut ya review ke bagian belakangnya nih. Nah kalau misalkan tadi ruang keluarga connecting dengan dapur ya, dapur cantik minimalis. Dan di sini ternyata tetap masih punya ruang cuci ya. Ya. Masih punya ruang cuci ya. Jadi kalau misalkan mencuci pakaian ya di sinilah tempatnya. Benar, gitu kan. Dan kebetulan memang Hussein ini masih bertiga ya. Bertiga. Hussein, istri dan anak kecil. Masih kecil juga. Masih 2 tahun. Masih 2 tahun. Nah, itu dia. Dan di sebelah ruang cuci ini seperti pada umumnya rumah-rumah minimalis langsung tembus ke kamar mandi. Ini kamar mandi bawah. Iya. Ya. Ini 1 kali 1,5. 1 kali 1,5 tuh. Beliau apal banget karena memang bener-bener beliau yang desain sendiri ya. Setiap ruangan ukurannya beliau yang ngegambar sendiri tuh. Keren banget. Ternyata bukan hanya jago nyanyi tapi jago gambar rumah juga nih. Nah ini plafonnya semua dibikin tinggi ya. Sama Hussein dibikin tinggi semua dengan keramik yang sampai dengan ke atas dan tetap berwarna putih. Jadi memberikan kesan tetap bersih dan elegan tentunya ya. Nah, kalau tadi itu adalah ruang belakang, ruang dapurnya. Sekarang kita lihat di bagian kamar tidurnya nih, ya. Ini kamar tidur ukuran berapa nih?
Kamar tidur 200. Oh, kamarnya gue ingat kasur. Kamarnya 3x4 kalau nggak salah. 3x4 ya. Ini standar ukuran kamar yang nyaman ya. Jadi kasurnya pun menggunakan king size ya, 180x200. 200. Oh, 200 ya, king size ya. Terus jadi sengaja di bawah karena takut anak jatuh kan. iya, si karena bayi. anaknya masih kecil, jadi memang pakai tempat tidur yang sengaja di bawah. Dan ini tetap bisa diletakkan lemari yang besar dan meja rias dan ada lemari-lemari kecil ya. Dan ini masih tetap nyaman karena diletakkan TV yang cukup besar di sini. Jadi kalau misalkan istirahat di kamar, ya masih bisa menikmati entertainment dari kamar. Itu dia. Nah, ini di lantai 1 tadi ada satu kamar tidur yang memang karena memang masih bertiga ya. Jadi satu kamar tidur di bawah dibikin senyaman mungkin itu ya. Dan sekarang kita lihat di lantai berikutnya nih, lantai 2. Lantai 2 ini belum finishing ya, Bro ya? Masih ya 20% lagi kali. Masih 20% lagi. Atau 30% Nah, lagi. ini juga di area tangga. Ini juga masih polosan-polosan gini ya. Jadi nanti makanya aku kasih lampu kan di situ spotlight. Jadi nanti rencananya ini kan banyak ruang nih buat taruh apa-apa gitu. Ntar di atas lampu itu rencananya itu ada foto saya sih. Ada 2 gitu. Karena ini kan ke atas nih bisa dibilang kayak ruangan yang pasti sering bolak-balik ke atas tuh saya sih. Gitu. Karena kerja di atas, band ngumpulnya di atas, segala macam di atas. Jadi ini ntar ada foto-foto tuh di sini, ntar ada foto-foto dan juga pop art gitu. Ntar nggak kosong kayak gini lah. Iya. Dari sini juga mungkin ada lukisan. Wah, mantap. Kebayang nih nanti kalau misalkan udah jadinya. Mudah-mudahan pas udah jadi nanti kita bisa review lagi nih. Oh, jadi itu. Harus ya. harus. Insya Allah. Jadi mudah-mudahan jadi Masih kita bisa berantakan. lihat afternya nanti kan. Yoi. Nih before-nya nih sisa 20% lagi lah, insya Allah bisa finishing. Dan begitu sampai di lantai 2, wah ini tambah seru lagi nih. Nah, ini ruangan dibikin blong memang sengaja ya. Ini nanti untuk ruang apa nih rencananya? Rencananya untuk ruang olahraga. Wah, gym area ya. Ntar mungkin ada meja biliar kecil. Wih. Ada Ruang olahraganya biliar tapi. Ada multi gym juga ntar di sini insya Allah. Oke. Nah, ini dia ya. Jadi ternyata luas tanah 60 meter persegi. Kalau misalkan memang kita pinter menatanya ya, baik itu gambar ruangannya, layoutnya, ataupun misalkan tata letak barang demi barang nanti, insya Allah tetap kelihatan nyaman ya. Ya, tetap fungsional gitu. Tetap fungsional. Cover semua. Nah, ini belakang kamar mandi. Kamar mandi. Nah, ini ada kamar mandi atas. Kamar mandi. Jadi size-nya sama sama yang di bawah. size-nya sama dengan yang di bawah ya. Nah, cuman kalau di sini masih pakai kloset jongkok. Tuh. Nah, ini dia ya, belum selesai semuanya. Kalau dari sisi ukuran sama dengan yang di bawah. Dan ya ini untuk sharing bathroom lah ya, untuk kamar mandi umum karena nanti teman-teman bandnya, teman-teman musisi lain ya rata-rata pada di atas ya aktivitasnya ya. Jadi kalau misalkan mau ke kamar mandi nggak harus ke bawah, ada kamar mandi atas bisa difungsikan juga. Benar. Sebenarnya pengen dibikin 2 kamar ya di lantai 2 ya. Iya, cuma karena memang nggak perlu kamar kan yang di atas, makanya saya fungsiin buat studio recording dan juga ruangan wardrobe pribadi nanti. Oh, di ruangan ini. Jadi sesuai profesinya ya, tetap harus punya studio dan juga ruangan wardrobe ya. Nah, itu dia. Jadi kalau misalkan nanti mau syuting ataupun mau konser ataupun mau ada tampil lah pokoknya ya, ini sudah tersedia semua di sini. Dan kalau misalkan mau rekaman pun ya udah punya studio pribadi gitu kan. Lebih enak lagi. Jadi di sini ada 2 ruangan, saat ini masih agak berantakan ya. Iya, ini karena baru pindah. Masih belum tahu nih mau ditaruh di mana. Jadi benar-benar masih asal aja naruhnya. Nah, tapi udah cukup banyak. Di ruangan ini persis ini adalah ruangan studio recording saya. Ini ruangan studio recording. Yang sebelah sana ruangan wardrobe saya nanti. Oh, itu ruangan wardrobe. Ini belum ada lampunya lagi. Oh iya. Wah, sudah ada beberapa pakaian panggungnya sepertinya nih. Pakaian panggungnya yang memang sudah direncanakan ini menjadi wardrobe area ya. Dan masih berantakan sih, ntar ditata. Iya. Nah, ini ada jendela di sini, jadi nggak harus nyalain AC sepanjang waktu nantinya ya, kalau misalkan memang nggak lagi diperlukan sekali. Nah, ini kita kembali lagi ke lantai 2, ini ruangan yang sengaja dibuat blong, nanti akan dijadikan ruang olahraga ya. Rencananya gitu. Gym area ataupun ya ruang hobi, biliar dan lain sebagainya. Sebenarnya sih nanti di ruangan ini
alat gymnya tuh bukan alat gym yang komplit gitu Mas, jadi cuma alat-alat minimalis aja. Maksudnya supaya dia banyak ruang lagi, ntar bisa dibuat kayak minibaran nih di sini. Wah. Ya kan di daerah sini mungkin dibuat kayak mungkin bisa bikin kopi di sini gitu. Nah terus juga rencananya di bagian ujung sana, nanti di sini akan dibuat tangga gitu ke atas. Tangga ya ke sana. Nanti itu di atas. menuju ke? Ntar rencananya aku mau bikin rooftop gitu. Wih, mantap. Rooftopnya tuh juga di atas ini berarti 3 kali 5. Gede ya berarti ya. 3 kali 5 dari ujung situ sampai ujung sini. Iya, sepanjang ini ya. Lebarnya 3 meter. Nah, itu bener-bener rooftop, jadi nggak ada kanopinya di atas. Oh, bener-bener gitu. rooftop, di bawahnya rumput sintetis gitu lah. Nah, berarti ini yang di rooftop, yang di kanopi ntar. yang di kanopi ini nih. Yang di kanopi. Berarti kalau di rooftop nanti hujan ya turun lagi. Ya tinggal ke sini kan, atau nggak studio ke sini juga. Iya. Ya di atas di rooftop itu biasanya orang untuk mencari inspirasi Iya, gitu kan. sore-sore. Sore-sore asik tuh kayak gitu. Apalagi seorang seniman yang memang butuh banyak inspirasi, mungkin menciptakan lagu dan lain sebagainya ya. Aransemen, wah seru tuh. Udah jadi di atas tinggal masuk studio di sini gitu ya. Wah keren banget. Jadi lagi nungguin giliran recording, tunggu di atas sambil ngopi, ngobrol di atas. Iya, mantap. Kalau nggak hujan. Kalau nggak hujan syaratnya. Nah itulah dia ya review kita kali ini di rumah salah seorang public figure ya. Public figure yang memang alhamdulillah insya Allah 100% tanpa riba. Dan kita pengen dengar langsung nih dari beliau ya. Rumahnya tadi ya hanya 60 meter persegi aja gitu kan. Dan kenapa kami anggap beliau ini sebagai sosok yang inspiratif untuk brother sister villa sekalian juga ya, karena selama ini kami banyak dapat masuk chat dari admin kami, dapat informasi dari admin kami bahwa wah pengennya yang luasan sekian tapi ternyata sebenarnya budgetnya belum masuk, dan akhirnya banyak juga yang dapat cerita bahwa akhirnya memilih cara yang ribawi. Sayang sekali ya kalau kayak gitu ya, bahwa sekarang saat ini seorang public figure aja ya dengan luasan 60 meter persegi dan alhamdulillah insya Allah bisa 100% tanpa riba ya. Boleh bercerita nih bro, kira-kira gimana sih kok bisa sampai punya rumah ini ya. Punya rumah ini juga bukan karena beliau seorang public figure yang uangnya banyak, belum tentu juga gitu kan ya, tapi tetap bisa terbebas dari yang namanya riba. Boleh diceritakan langsung nih sama orangnya. Ya, aku sebenarnya beli rumah ini tadinya ada rumahnya. Oh, ada rumahnya. Tapi nggak seperti ini. Jadi waktu itu ceritanya begini Mas, kebetulan yang punya tanah ini awalnya itu teman orang tua. Teman orang tua, ada satu ibu gitu, dia mau jual tanah ini luasnya 60 meter persegi. Ada rumahnya beliau. Ada bangunannya. Ada bangunannya, dan waktu itu beliau butuh banget nih, momennya kebetulan banget gitu. Memang udah Allah desain ya, waktu itu dia butuh banget uang 50 juta gitu, butuh banget uang 50 juta, dan di mana di saat itu adalah Januari 2010. 2020? 2020 ya, ke-distract. Januari 2020, dan di Januari 2020 ini saya bilang sama orang tua pengen cari tanah 60 meter. Gitu, Januari 2020. Terus itu belum lama ya, Januari 2020 tahun lalu ya? Ya 13-14 bulan yang lalu kan. Terus akhirnya Abah cari lah tuh, ya kan. Dan saya pengennya dekat pintu tol dan juga nggak banjir. Akhirnya nyari itu susah nyarinya kan, tanah 60 meter, tanah kosong gitu kan susah gitu. Kebanyakan udah sold gitu kan, apalagi dekat pintu tol pasti banyak yang minat gitu. Lantas tiba-tiba karena kenal sama Bumar, akhirnya Bumar sempat... Bumar pemilik rumah ini? Pemilik rumah ini ya, pemilik tanah ini yang sebelumnya. Dia ngomong ke Abah kalau Bumar ini pengen jual rumah beliau gitu, yang kebetulan spesifikasinya sama 60 meter gitu. Masya Allah ya. Dan butuh uang cash 50 juta waktu itu. Urgensinya 50 juta. Dan memang saya ada cashnya sekitar 50 juta. Oh, Masya Allah. Waktu itu gitu. Jadi nggak Allah desain ya. Iya, nggak ada budget untuk bikin ini selesai kayak hampir selesai kayak gini gitu. Bahkan untuk ngebangun aja belum ada budgetnya gitu. Baru ada 50-an waktu itu. Yang memang saya siapin untuk nabung buat rumah nih. Baru ada sekitar 50-an, dan beliau butuh 50-an. Lantas saya kasih lah tuh kayak DP lah ya. 50 juta. Cuma saya bilang kalau untuk lunasin cepet-cepet saya nggak bisa karena banyak tanggungan yang lain. Jadi mungkin bisanya bulan Agustus, dia nggak masalah. Oke, bulan Agustus gitu. Akhirnya alhamdulillah bulan Agustus saya lunasin.
Sisanya beliau waktu itu minta total itu tanah ini 60 meter 210 juta. Tanahnya sebenarnya waktu itu Jati Asih 210 juta 60 meter persegi. ya sebenarnya pasarannya sekitar 270 juta sebenarnya. Masya Allah. Jadi karena dia butuh cepat, BU ya? 210 aja dilepas gitu. Cuma syaratnya DP-nya nggak mau 5 atau 10, maunya 50 gitu. Karena saya serius dan beliau juga serius, saya DP 50, lunasnya bulan Agustus 2020. 160-an itu. Gitu. Nah, jadi alhamdulillah habis itu juga ada rezeki. Saya mulai bangun 2020 September. Mulai start bangun. Start bangunnya. Berarti habis ngelunasin kan Januari 2020 beli tanahnya dan alhamdulillah ini banyak sekali sebenarnya kalau misalkan sedikit disimpulkan gimana sih caranya biar bisa cepat punya rumah gitu ya. Tapi tetap bisa terbebas dari jeratan riba. Kalau seperti yang tadi beliau ceritakan, alhamdulillah kalau misalkan niat kita dan tekad kita bulat ingin punya rumah tanpa riba, ya ada jalannya. Ada jalannya, Allah tunjukkan jalannya gitu kan. Akhirnya ketemulah orang-orang yang memang jual butuh ya. Iya. Ketemulah orang-orang yang jual butuh dan itu saya pernah dengar beberapa influencer memang menceritakan gimana sih caranya punya rumah tanpa riba dan beliau pun juga sedang menjalankan seperti apa yang sudah dijalankan oleh Husein ini. Cari orang yang memang sedang butuh di lokasinya bagus, akan ketemu kok ya, asal niat kita, tekad kita kuat. Benar. Gitu kan. Akhirnya Masya Allah nggak harus lunasin 210 tapi 50 doang dulu ternyata ya. Iya. 50 doang dulu. Itu di luar rencana semua tuh. Di luar rencana semua. Karena itu rencananya awalnya pengennya beli rumah jadi gitu tadinya beli rumah kan. jadi. Dan ternyata ya seperti biasa rencana Allah lebih indah ya. Lebih bagus. Lebih bagus, alhamdulillah. Ternyata bayar 50 juta di Januari, boleh dilunasin di bulan Agustus. Dan Septembernya barulah mulai ngebangun. Nah ngebangunnya apakah karena memang langsung punya uang banyak? Enggak juga ya? Enggak juga. Jadi ada cerita menarik nih Mas, soal riba tadi. Aku tuh sebenarnya beberapa tahun yang lalu itu sempat nge-DP-in sebuah mobil. Gitu, kredit lah. Kredit sebuah mobil. Mobilnya cukup bagus, cuma waktu itu sebetulnya pada masa dulu itu ada uang cash malah sebenarnya gitu. Cuma karena kita ngerasa ngapain cash? Kredit aja lah ya kan, biar uangnya Sisanya bisa dipakai buat yang lain gitu. Iya Ya. gitu. Pikir pendek aja nih, waktu itu mungkin juga saya pribadi juga belum terlalu tahu soal hukum syariatnya gimana tuh gitu kan. Ada lebihan dan seterusnya. Akhirnya saya DP dan saya cicil selama 3 tahun. Nah di proses tengah-tengah lagi nyicil itu, akhirnya saya sedikit banyak mengerti gitu loh soal hukum riba gitu. Riba tuh apa sih gitu kan, terus Seberapa bahaya sih? ancamannya apa sih, dunia akhiratnya apa sih gitu kan, dalilnya apa sih. Akhirnya saya mengerti, di situ saya putusin saya pengen jual mobilnya. Udahlah, mendingan langsung terbebas gitu ya. Waktu itu saya mikir mendingan saya nggak punya mobil dulu tapi saya nggak ada riba gitu. Akhirnya saya jual mobilnya dan tentunya rugi. Karena justru mobil-mobil yang bagus malah jatuh harganya dibanding mobil-mobil yang sangat laris yang mid low gitu. Akhirnya ya udah nggak apa-apa rugi, dan sisa dari penjualannya berapa itu saya kumpulin dan akhirnya sedikit banyak buat ngebangun juga gitu. Iya. Daripada ya nggak apa-apa jual rugi mobilnya, mendingan rugi di dunia daripada rugi di akhirat nanti ya. Benar. Makanya mungkin sekarang kelihatan carport masih kosong karena saya ngorbanin mobil itu. Ya, jadi nggak perlu gengsi ya, seorang public figure nggak punya mobil pun nggak apa-apa. Yang penting segala yang dimiliki saat ini insya Allah berkah dan halal ya. Amin. Tanpa riba semuanya. Nah jadi kalau misalkan Brother Sister Villa tadi ngelihat di carportnya itu masih kosong, kok masih kosong sih? Kok public figure nggak punya mobil? Sebenarnya ya nggak masalah juga daripada hidup mewah gagayaan tapi riba semua isinya. Itu pilihan sebenarnya. Itu pilihan. Cara betul. punya kendaraan tuh banyak, cara punya hunian tuh banyak, tinggal kita pilih. Iya. Mau cara yang halal atau yang enggak. Ya, betul, Masya Allah ya. Jadi insya Allah video kita kali ini benar-benar bisa memberikan inspirasi untuk Brother Sister Villa sekalian, bahwa seorang public figure sekalipun ya nggak perlu ngerasa gengsi karena ngerasa artis atau penyanyi terkenal runner up loh Indonesian Idol tapi nggak punya mobil atau mungkin wah rumahnya kok kecil. Nggak perlu mikir gitu juga ya bro ya. Yang penting berkah. Yang penting berkah, betul, Masya Allah. Jadi nggak mau memaksakan
langsung yang wah, langsung yang mewah. Express gitu. Iya, ekspres, tapi akhirnya ya dosa ribanya yang nggak ketulungan ya, karena memang disiksanya di dunia iya, di akhirat iya. Serem ya. Udah banyak sekali ceritanya dan beliau sendiri pun banyak kejadian aneh ya. Ada, salah satunya kalau boleh cerita Mas, dulu sama mobil tersebut, saya pernah kemalingan spion kanan kiri Dua-duanya? dua kali di tempat yang sama. Wah, Masya Allah. Dan sebenarnya mobil yang saya beli kan bukan tergolong mobil yang low class sebenarnya. Jadi harusnya perawatannya cukup lama gitu kan, servisnya harusnya cukup lama gitu. Aneh gitu, saya ini nggak tahu ya, ini saya pengalaman pribadi ya. Mungkin yang lain belum tentu ngalamin gitu. Saya baru pakai beberapa bulan, grass dari showroom nih, kilometer 0. Saya pakai beberapa bulan, itu ada aja masalahnya. Ada aja masalah-masalah yang harusnya nggak ada di mobil kelas itu gitu loh. Harusnya normal-normal aja. ya. Bahkan di kelas yang di bawahnya pun nggak terjadi Mas masalah itu gitu. Dan ketika saya servis untuk montirnya juga heran gitu. Ini jarang nih Mas. Pernah sih kayak gini, cuma jarang nih sebenarnya nih. Biasanya nih kalau udah kilometer 30.000 ke atas baru ada, ini kan baru ya gitu. Mereka juga agak bingung gitu. Intinya saya ngerasa banyak hal yang nggak berkah lah intinya sih gitu. Ya ternyata kalau misalkan kita telisik-telisik, oh Masya Allah ini jahatnya riba ya, karena riba itu selama kita masih miliki, paksakan miliki, ada aja gangguannya, ada aja musibahnya. Alhamdulillah masih dikasih ujiannya di mobil, di kendaraan ya. Kalau misalkan sampai diujinya di keluarga, wah itu lebih subhanallah lah pokoknya. Nah alhamdulillah ya, kita sudah mereview rumah seorang public figure, seorang rockstar ya. Dan rumahnya cukup minimalis saja dengan luas tanah 60 meter persegi, dan kita juga sudah mendapatkan kisah dari beliau selama beliau kemarin masih ya belum mengerti tentang bahaya riba, dan untungnya beliau mau belajar. Jadi bagi brother sister Villa juga yang mungkin belum paham apa sih riba, coba deh dipelajari, banyak kok yang bisa dipelajari dan banyak yang bisa memberikan informasi terbaik tentang bahaya riba. Mungkin dari Hussein ada yang ingin disampaikan lagi? Iya, kalau saya sih cuma mau bilang mendingan kita sesuai apa adanya, sekemampuan kita aja gitu, daripada kita terlihat pura-pura berlebihan gitu ya, pura-pura mewah. Padahal sebenarnya semua uang itu adalah uang riba sebenarnya. Oh, Masya Allah. Gitu. Dan kalau saya sih prinsipnya gitu sih Mas Andi. Saya mendingan apa yang terlihat ini, ya inilah punya saya gitu. Wah, kok nggak punya motor gede gitu ya. Padahal saya sebenarnya anggota klub motor sebenarnya. Dan motor gede sebenarnya. Tapi motornya belum ada nih saat ini. Udah ada, waktu itu saya jual juga. Saya jual juga karena ada unsur gitu juga, makanya saya jual juga. Walhasil motor, mobil semua saya jual. Saya nggak mau ada riba. Saya jual semuanya, dan kondisi kayak sekarang gini, meskipun saya nggak punya motor gede, meskipun saya nggak punya mobil, tapi dengan apa adanya sekarang, saya nggak ada riba, nggak ada hutang, dan lebih tenang ya kayak gitu ya? Sangat tenang sekali, sangat tenang sekali. Meskipun ya mungkin orang yang nggak sampai ke sana mikirnya, mungkin dia akan mikir, wah apa nggak laku kali ya gitu kan, atau wah nggak keren, atau misalnya wah nggak apa gitu, nggak apa-apa, nggak masalah gitu, karena saya lebih mikirin gimana pandangan Allah ke saya daripada pandangan orang ke saya gitu. Betul gitu. Itu yang harus menjadi poin sekali ya, yang harus kita pikirkan adalah gimana pandangan Allah ke kita, nggak perlu mikirin pandangan orang ke kita, sehingga kita memaksakan diri pengen punya kendaraan, hunian, yang akhirnya memaksakan diri untuk mengambil jalan lewat jalan riba itu tadi ya. Tawaran-tawaran kayak DP kecil segala macam. Itu ada terus. Wah, itu mah selalu setiap hari ada terus pasti. Cuman balik lagi ke kekuatan iman kita ya, sama ke pemahaman kita akan syariat. Nah, alhamdulillah inilah dia review kita kali ini. Alhamdulillah kita bisa mereview rumah ya, rumah minimalis milik seorang public figure, milik seorang penyanyi rockstar, yaitu Hussein Alatas ya. Hussein Alatas. Terima kasih banyak nih, Hussein, atas waktunya, atas kesempatannya. Rumah Halal Indonesia bisa diizinkan untuk mereview rumahnya ini. Alhamdulillah media kedua ya, setelah yang pertama waktu itu Silet. Ya. Jadi pastikan brother sister Villa subscribe channel ini, karena insya Allah kita akan bisa mendapatkan inspirasi lainnya. Insya Allah mungkin dari sosok-sosok lainnya, entah itu public figure atau mungkin pejabat atau mungkin yang lain-lainnya ya, mudah-mudahan. Dan mudah-mudahan kalau misalkan ada public figure juga yang nonton ini, mudah-mudahan terinspirasi dari cerita yang udah diceritakan oleh Hussein tadi.
Ya, sehingga semakin banyak public figure yang taat akan syariat ya, insya Allah. Baik, terima kasih sudah menyaksikan video kita kali ini. Jangan lupa di like video kita kali ini apabila Brother Sister Fillah menyukainya. Dan silahkan di-share juga mungkin bagi orang-orang yang udah ngebet banget pengen punya rumah gitu kan. Tapi ya itu dia nggak tahu caranya. Nah insya Allah video ini bisa menginspirasi untuk mereka. Dan silahkan dituliskan juga di kolom komentar ya, gimana sih hasil ngobrol-ngobrol kita bersama Hussein kali ini. Apakah mungkin Brother Sister Fillah juga mengalami atau seperti apa? Silahkan dituliskan di kolom komentar. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.